Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalli ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan kembali kajian di Kamis Wage. Setiap Kamis Wage kita sedang membahas kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Jadi kita semuanya belajar tentang adab. Di bab yang terakhir, bab yang ke-7, kita sedang menjelaskan bab adab seorang guru dengan murid. Jadi yang harus beradab itu tidak hanya saja murid kepada guru, guru pun juga sama terhadap murid. Yang harus beradab itu bukan hanya anak kepada orang tua, tapi orang tua pun juga memperhatikan baiknya adab orang tua terhadap anak itu seperti apa. Tentu kita belajar adab ini bukan berarti kita menghinakan diri, bukan. Justru itulah kita sedang belajar sama-sama menghormati ya. Jadi yang tua, yang muda, guru, murid atau siapapun, nah disitulah saling menghargai. Kita sudah masuk pada nomor 10. Jadi ada 14 adab ya. Ada 14 adab seorang guru terhadap murid. Artinya posisi kita tentu menjadi guru. Guru buat anak-anaknya dan guru buat siapapun. Sebagaimana kita pun menjadi murid. Jadi gantian saja tukaran. Pada satu posisi kita menjadi seorang guru. Di posisi yang lain kita pun menjadi seorang muridnya. Jadi tidak selamanya pendapat guru itu yang paling benar. Bisa jadi ada pendapat murid juga yang benar. Tidak selamanya pendapat orang tua itu yang paling benar. Bisa jadi ada pendapat anak juga yang benar. Nah sekarang kita masuk nomor yang ke-11 ya. Jadi ada 14 poin. Sudah kita jelaskan sebelumnya 10. Sekarang masuk yang ke-11. Wal hadi asyara yang ke-11. Ayyas'a al-alimu fi masalihit talabah. Adalah seorang guru itu mengusahakan kemaslahatan muridnya. Jadi guru itu akan selalu berupaya memberikan yang terbaik kepada murid-muridnya. Wa jam'i qulubihim, bagaimana menyatukan hati mereka. Wa musa'adatihim, dan juga memberikan ya bantuan kepada mereka bima taisara, dengan sesuatu yang paling mudah. Alaihi, atasnya, manjahin wa malin inda qudratihi anda dalika, karena guru itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi di atas murid. Nah, jadi kita ini sebagai seorang pengajar, seorang guru harus berusaha memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Bagaimana bisa menyatukan hati murid? Nah, mungkin ada murid yang kelahi, ada murid yang mungkin berbeda pendapat, itu disatukan oleh guru. Kenapa? Karena guru itu memiliki jahin. Jahin itu kedudukan yang tinggi. Kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara murid, mungkin tidak bisa diselesaikan di tingkat murid karena masih satu letting. Tapi guru ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Seperti kita punya anak-anak kita berselisih tentang waris, tentang apa. Mungkin tidak bisa diselesaikan dengan sesama anak. Maka orang tua itulah sebagai guru yang tertinggi. Maka gunakan kedudukan ya yang dimiliki kedudukan tertinggi itu ya untuk menyelesaikan masalah murid-muridnya. Jadi dalam pengertian tentu guru lebih tinggi ya, baik usianya, pengalamannya atau ilmunya. Kemudian sini dikatakan dalam kitab, fa innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah itu akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi Allah akan menolong seorang hamba selama saudaranya
haknya itu selama hamba itu menolong saudaranya. Artinya di sini guru itu tidak hanya sekedar transfer knowledge saja, menyampaikan ilmu lalu nggak peduli, ya guru juga harus peduli ini anaknya, muridnya seperti apa, sakit, kondisi apa. Atau tadi istilah orang tua sebagai guru anaknya ini dalam kondisi seperti apa. Itu berusaha menolong, membantu ya. Walaupun ada istilah ya untuk Bapak Ibu kalau punya anak itu tanggung jawabnya itu kan dibatasi sampai nikah. Jadi kalau Bapak punya anak belum nikah, walaupun sudah dewasa itu masih menjadi tanggungan orang tua, menghantarkan ya. Sampai kemudian beralih tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu punya anak, misalkan anak perempuan dirawat ya, dibesarkan. Selama ia belum menikah itu masih menjadi tanggungan orang tua. Lalu ketika saatnya punya jodoh, anak nikah diserahkan, ini loh nak, saya serahkan tanggung jawab saya kepada kamu karena ini sudah istilahnya sudah selesai. Nah, tapi dalam prakteknya ya, walaupun anaknya sudah berumah tangga, bahkan sudah punya anak cucu, kan kita jadi simbah Bu ya. Nah, jadi simbah juga tetap ya ikut bertanggung jawab, ikut ingin membantu. Ya itu bagus, tidak apa-apa ya. Karena memang prinsipnya begitu. Selama kita masih bisa membantu, walaupun mungkin itu sudah bukan tanggung jawab kita, ya itu bagus, itulah yang harus dilakukan. Ya itu dalam hubungan keluarga, apalagi ini yang tidak ada hubungan apapun nih ya. Istilahnya hanya hubungan guru dan murid saja. Seperti itu pun, nah itu disampaikan harus membantu ya. Mungkin murid ada kesulitan yang bisa dibantu oleh guru, apa ya harus dilakukan. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Ya, siapa orang yang bisa menyelesaikan hajat saudaranya, maka Allah pun akan menyelesaikan hajat kita gitu. Jadi prinsipnya kalau kita menolong orang lain, maka insya Allah Allah pun akan menolong kita. Ya itu ya. Jadi mungkin kita juga sering mendengar ya ada guru yang mungkin gajinya ya di bawah standar ya, kan masih banyak juga yang begitu. Maka mungkin kepala sekolahnya atau guru yang di atasnya atau mungkin ya siapa lagi lembaga yang di atasnya itu juga berusaha membantu memikirkannya. Itu bagian dari membantu hajat atau kebutuhan aunil abdi untuk menolongnya. Wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu ta'ala alaihi hisabahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberikan kemudahan pada seseorang, maka Allah pun akan memberikan kemudahan kelak pada hari kiamat. Wala siyama idza kana dalika i'anatu ala talibil ilmi, lebih-lebih kalau orang itu adalah sebagai penuntut ilmu, pencari ilmu ya. Jadi kalau dulu ya ada orang sungguh-sungguh belajar sampai biayanya, bekalnya habis, tidak ada. Lalu si guru itu berusaha mencarikan ya istilahnya donasi ini, saya ada murid yang begini-begini, dia tidak mampu makan, tidak mau membayar kehidupannya. Itu dibantu dicarikan, itu dalam rangka yassara, memberikan kemudahan. Siapa orang yang memberikan kemudahan, maka Allah pun akan memberikan kemudahan. Terlebih-lebih tadi dia sebagai penuntut ilmu. Kalau sekarang dalam konsep pendidikan itu ada istilahnya beasiswa ya, ada beasiswa misalkan Lajismu. Nah, Lajismu itu membuka beasiswa untuk istilah tadi yang mereka tidak mampu itu pakailah mungkin jalur duafa gitu. Nah, itu juga bagian dalam rangka memberikan kemudahan. Di sini ada hadis Nabi, wa fil hadis wallahu fi aunil abdi, dan Allah akan menolong hambanya, makanal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi Allah akan selalu menolong kita, seorang hamba, selama hamba itu pun mau menolong saudaranya. Ini hadis riwayat Muslim. Wa fil hadisil akhar, man kana fi hajatihi akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang dia memperhatikan hajat saudaranya atau kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah pun akan mencukupi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin,
qurbatan farjallahu anhu biha qurbatan min qurabil yaumil qiyamah. Siapa orang yang memberikan ya kelonggaran atau kemudahan pada kesulitan yang dihadapi oleh seorang muslim, maka Allah pun akan memberikan kemudahan pula kelak pada hari kiamat. Nah, ini hadis riwayat Bukhari. Ada lagi hadis, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya naffassallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa seorang yang melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia. Jadi ada seorang mukmin, ya baik itu saudara kandung sendiri atau siapapun, berusaha membantu melepaskan kesulitannya di dunia, maka nafassallahu anhu qurbatan min qurabil yaumil qiyamah, maka dia pun akan dibebaskan lagi oleh Allah dari kesulitannya kelak di hari kiamat. Nah, inilah yang harus kita pelajari, memang tidak mudah ya. Jadi membantu, apalagi kita juga selalu berpikir terhadap diri sendiri. Nah, diri kita saja masih perlu masa membantu orang lain itu. Ya tentu dari sekian itu juga adalah sedikit apapun ya, sepeser atau seberapapun istilah kalau dalam konsep zakat itu disisihkan umpamanya istilahnya 2,5%. Nah 2,5% itu dari penghasilan bulanan, umpamanya kita potong bulanan, 2,5% kan bisa dibagi-bagi, ada alokasi untuk membantu apa, ada alokasi apa, ada alokasi apa gitu. Walaupun mungkin juga ada yang belum sampai kepada nisab zakat, tapi semangat untuk membantunya baik juga, selalu menyisihkan dari uang yang ada 2,5% untuk ya berbagi atau membantu saudaranya yang membutuhkan. Nah, itu pula yang harus menjadi perhatian seorang guru. Nah, ini menjadi bagian dari adab seorang guru terhadap murid. Yang kedua, wasani asyara, kalau di sini yang ke-12 ya, karena ini menyambungkan pelajaran sebelumnya. Yang ke-12, idza ghaba ba'du talabati aw mulazami halaqah zaidan anil 'adah sa'ala anhu. Nah, ini baru terpikirkan. Ini bapak ini jarang kelihatan, alhamdulillah hadir. Ibu ini enggak kelihatan, enggak hadir. Nah, itu harus dipikirkan oleh guru, muridnya enggak kelihatan. Nah, jadi sini sebutkan idza ghaba ba'du talabah, apabila ada sebagian murid itu kok enggak hadir. Ini biasa ngaji, kok sekarang enggak hadir ya. Tuh bapak itu biasa duduk di pojok, kok enggak hadir umpamanya. Ibu biasanya duduk sini, kok enggak hadir itu. Maka guru itu harus perhatian ya, zaidan anil adah. Jadi lebih dari kebiasaan gitu. Kayaknya sudah 3 kali Kamis Wage enggak datang ya. Umpamanya ini sudah 3 kali Wage enggak datang, ini ada apa gitu. Itu menjadi perhatian guru. Nah, sama Bapak Ibu yang ngajar di mana kok ini kelihatannya ada beberapa kali itu zaidan anil adah, jadi lebih dari kebiasaan. Kalau nggak datang sekali, oh mungkin pas ada keperluan. Ini kok lebih dari kebiasaannya, sa'ala anhu, tanya. Mas itu temennya kemana, kok nggak ngaji umpamanya. Jadi ditanyakan. Jadi guru itu harus peduli. Jadi jangan sampai ya nggak bertanya ya, tanyakan. Wa an ahwalihi, dikaruhke Bu ya, tanya tentang keadaannya, kok nggak ngaji, ada apa, sakit atau ada keperluan apa atau ada apa. Wa amman yata'allaq bihi, bahkan tanyakan pula hal-hal yang terkait dengannya. Bagaimana beliau kondisinya? Sepertinya sehat Ustaz. Ibu bapaknya bagaimana? Sepertinya dengar-dengar ibu beliau sakit. Oh, berarti mungkin ini sebabnya enggak ngaji. Nah, itu sampai bertanya begitu, amman yata'allaq bihi. Tanyakan juga tentang orang-orang yang terkait dengannya. Fa in lam yukhbar anhu bi syai'in arsala ilaihi. Nah, ini sampai Syekh siapa ini ya? Hasyim Asy'ari ini pendiri NU, ini kitabnya yang kita baca ini. Syekh Hasyim Asy'ari begitu kepeduliannya. Kalaupun tidak enggak ketemu ini, mana murid atau santri yang biasa ngaji kok enggak ngaji. Kalau enggak ada kabar, arsala ilaihi, diutus.
coba kamu datang ke rumahnya. Ini kok lama ndak ngaji, datang ke rumahnya. Sampai begitu, arsala ilaihi, mengutus utusan. Hanya cuman untuk sekedar bertanya bagaimana kondisi dia, kabarnya bagaimana gitu ya. Yaitu artinya perhatian, tanggung jawab seorang guru. Ya. Walaupun juga dalam prakteknya ya kalau satu persatu ya mungkin waktunya nggak cukup ya. Muridnya ada 100 kan harus berkunjung ke 100 orang ya. Tapi paling tidak ya ngaruh kayak. Ya sesungguhnya konsep itu sama dengan dalam sholat berjamaah. Bapak-bapak yang suka jadi imam sholat, kenapa dalam sunnahnya Nabi mengatakan kalau berzikir itu kan menghadap ke makmum, bukan menghadap ke kiblat, ya. Jadi menghadapnya ke jamaah, ke makmum, ke jamaah. Ya. Tujuannya apa? Nabi biasa melakukan itu kan untuk melihat kondisinya, mana para sahabat yang sholat, terus kemudian melihat loh, ini kok sahabat ini udah lama, umpamanya nggak kelihatan ke masjid, ada apa? Kan Nabi bertanya, kan dalam beberapa hal begitu. Ini kemana ini sahabat ini? Sampai ada yang mengatakan, beliau sudah meninggal ya Rasul. Nah, lalu Nabi sampai kecewa, lah kenapa tidak ada kabar kepadaku? Lalu ditemui, didatangi. Nah itu. Bahkan sampai kepada kasusnya orang yang mohon maaf ya, buruk kepada Nabi pun, Nabi itu kalau mau ke masjid suka diludahi oleh orang Yahudi. Ya, lalu diludahi. Ternyata sering diludahinya itu menjadi asik ya. Menjadi asik itu ketika nggak ada yang meludahi itu aneh loh. Kenapa ini nggak ada yang meludahi gitu? Jadi ada sesuatu yang berbeda itu. Jadi keluar dari kebiasaan itu. Biasanya ada yang meludahi, kok nggak ada yang meludahi? Gitu. Akhirnya kan tanya-tanya, ini Pak Fulan ini orang ini di mana? Gak tahu ya Rasul gitu. Akhirnya rumahnya di mana tuh itu orang itu? Nah, di situ didatangi oleh Nabi. Ternyata itu si Yahudi yang biasa meludahi sakit itu. Nabilah yang pertama kali nengok begitu ya. Jadi kebiasaan itu menjadi penting ya untuk mencermati. Ibu harus paham kebiasaan suami. Suami harus paham kebiasaan istri, guru, murid. Ini kemarin baru saja saya dapat ini peristiwa ya. Makanya ini kebiasaan ini penting ya. Ada orang yang WA saya, Assalamualaikum, tapi enggak saya jawab. Saya jawabnya sudah dijawab dalam hati tapi enggak ditulis. Dah, Waalaikumsalam. Karena saya pertama enggak kenal nomornya. Jadi kalau mohon maaf Pak Ibu ya, mungkin beda-beda ya. Jadi kalau WA itu jangan cuma Assalamualaikum saja, biar jelas Assalamualaikum. Kalau tujuannya ke saya Pak Ustadz, saya Bapak Fulan mau bertanya. Jadi kan saya respon. Sampai kalau nggak ada ini siapa nomornya belum tersip ya saya nggak mau jawab dulu. Tapi sudah dijawab dalam hati, tentu bacaan salam dijawab. Lalu udah lama tak abaikan, dia kemarin, kalau nggak salah kemarin ya, Pak 2 hari. Nah, dia salam lagi, Assalamualaikum. Cuman gitu saja. Gitu. Hanya balas saja lah. Mungkin ini penting ya, karena gambarnya mohon maaf ya, perempuan pakai cadar gitu. Mungkin ini siapa, Waalaikumsalam gitu. Lalu kemudian memperkenalkan, nama saya Fulan. Kebetulan si Fulan itu nama guru saya. Gitu. Itu Saifullah itu nama guru saya, ya menyebutkan menulis ya, nama saya Fulan gitu. Karena itu nama guru saya, lalu saya juga merespon balik, oh iya. Tapi beliau jawabnya gini, bagaimana Pak Yusuf kabarnya gitu. Nah ini keluar dari kebiasaan. Saya udah mulai, wah ini kok WA-nya beda. Ustaz saya ini nggak pernah bilang Yusuf, bilangnya Ali. Terus juga nggak pernah bilang Pak Yusuf, bilangnya Ustadz Ali juga, walaupun kemudian Ustadz Ali gimana. Dia bilangnya bagaimana Pak Yusuf, wah ini saya agak curiga itu. Karena tadi maka memperhatikan kebiasaan itu penting. Guru saya biasanya apa, gitu ya. Santri saya biasanya apa, suami, istri itu harus Lalu kemudian saya sudah mulai curiga. Lalu saya bilang, saya Ali gitu. Terus dia balik lagi, oh iya Pak Ali Yusuf gitu. Dia sambungkan, oh iya Pak Ali Yusuf. Tapi saya masih ragu karena jawabannya Pak. Karena guru saya tidak pernah menyebut saya Pak. Gitu.
Nah, itu penting itu ya, kebiasaan itu. Tapi saya sudah mulai curiga, semakin yakin ini jangan bukan guru saya. Lalu kemudian, ya betul lah masuklah modus penipuannya. Pak Ali, bisa nggak datang ke rumah sakit Sadikin Bandung gitu. Anak saya bernama, disebutkan anaknya tuh, namanya Fulan sedang sakit di rumah sakit Bandung. Lalu kemudian minta bantuan, insya Allah 2 hari kemudian saya kembalikan bantuannya. Nah ini saya sudah makin yakin ini bukan ustaz saya. Tapi untuk memantapkan dulu, saya tidak ingin merespon dulu, saya WA dulu ustaz saya itu. Ustaz, saya mau telepon sebentar. Gitu. Akhirnya nyambung juga, sebetulnya belum nyambung tuh saya tanya lagi kepada yang dekat dengan ustaz saya juga, Mas saya mau tanya ini benar gak nomor Ustaz Fulan ini? Kok begini? Terus beliau tanyakan, oh enggak Ustaz, saya tanya anak beliau namanya siapa? Sebutkan namanya, 1 si A, 2 si B. Oh ternyata namanya beda. Dah makin yakin kalau ini bukan ustaz saya. Lalu kemudian ya sudah selesai, saya blokir lah nomornya. Tadinya mau dionek-onek ya. Ini kesempatan ini mau menipu, ternyata salah alamat. Tapi sudahlah, saya langsung tutup saja. Nah, disinilah penting ya. Kita saling memahami sehingga di sini ya Syekh Hasyim Asy'ari pun mengatakan seorang guru itu hendaklah tadi peduli memperhatikan idza ghaba ba'du talabah, jika ada sebagian murid itu kok enggak datang goib, goba itu goib, yang ketidakhadirnya itu zaidan anil ada, keluar dari kebiasaan. Biasanya enggak ngaji paling sehari 2 hari, kok ini sudah seminggu enggak hadir terus, enggak ada di pondok umpamanya, enggak ada di kelas. Itu tanyakan kemana, ahwalnya bagaimana keadaannya, dan seterusnya. Yang berikutnya sini dikatakan wa in kana maridon ada ilaihi. Jika kebetulan muridnya itu sakit, ada ilaihi. Ya, ditengoklah ya. Tengok wa in kana fi ghammin khafada alaih. Jika dia dalam kesulitan, maka ringankan kesulitannya. Wa in kana musafiran yatafaqada lahu, dan jika dia dalam perjalanan maka coba tengok keluarganya. Jadi misalkan gini ya, kalau di kampung nih. Kalau di kampung itu pokoknya nyari si Fulan, bapak ini kok enggak kelihatan di masjid dah lama gitu. Tengoklah ke rumahnya, oh sakit ya, kalau sakit kan jenguk gitu. Kalau ternyata ada masalah apa, ya kita bantu yang bisa kita bantu umpamanya ya. Dulu kan kasus siapa itu sahabat yang bernama Sa'labah ya. Si Sa'labah itu rajin sholatnya, tapi kemudian beberapa hari ini setelah salam itu sering langsung pergi. Setelah salam enggak zikir dulu, langsung pergi. Nah, kebiasaan itu kan diperhatikan, kok sering pergi ya, langsung ini ada apa ini, langsung keluar. Nah, ternyata ya singkatnya ya, setelah ditanya oleh Nabi kenapa, ternyata dia itu punya sarungnya satu tuh. Jadi gantian. Dipakai dulu oleh beliau, suaminya Sa'labah, lalu karena ini harus dipakai oleh istri, ditunggu, saya harus segera pulang sehingga saya tidak bisa berzikir lama, segera pulang gantian pakai sarungnya. Ya dulu jarak masjid dengan rumah kan jauh ya, di padang pasir ya. Jadi dia harus segera, enggak zikir dulu lama keburu suruh ya. Istrinya enggak bisa sholat. Oh ternyata itu kesulitannya di situ. Oh kalau begitu ya kita bantu, mungkin ada punya sarung lebih, nah kita sedekahkan kepada orang yang memang membutuhkan sarung itu. Wa in kana musafiron, kalau dia ternyata pergi, oh Bapak Fulan ini pergi ke Jakarta. Oh rumahnya kosong, maka tolong perhatikan ya tafaqqada ahlahu, lihatlah tengoklah ya keluarganya, wa may yata'allaq bihi, atau yang terkait dengannya. Oh ternyata dia meninggalkan ibunya udah sepuh di rumah sendirian, tapi beliau ini pergi keluar kota karena ada keperluan. Nah mungkin ibunya biasa yang merawat si anak itu, nah kita pun perhatikanlah ibunya. Itu sampai seperti itu ya perhatian. Nah saya ingin mengatakan di kampung itu biasanya sampai kepada hewan peliharaannya ya, ayamnya. Kalau di kampung kan ayam pada
ayamnya dibantu dimasukin ke kandang gitu. Oh, ternyata beliaunya pada pergi ke luar kota, itu ayamnya ya. Kemudian wayas'alu anhum, tanyalah kondisi mereka. Kemudian wa yaslihim bima amkana walau bidduai, dan kemudian menyambungkan ya dengan sesuatu yang mungkin walau bidduai, sekalipun hanya sekedar doa. Jadi seorang guru harus memperhatikan murid-muridnya, jika mampu dia membantu apa yang dia bisa bantu, jika tidak minimalnya doa walau bidduai. Sekarang kan sudah luas ya, ada apa itu grup WA ya, WA grup. Kadang-kala ada satu sisi ya, mungkin baik, tapi satu sisi merasa kurang nyaman. Misalkan sungguhnya kalau ada yang sakit itu nggak apa-apa, disampaikan saja di grup gitu. Bapak Fulan atau Ibu Fulan sedang sakit, mohon doanya. Kan dengan tahu informasi kan jamaah grup ya, kan kita punya jamaah grup ya. Nah, jadi kan ternyata Ibu Fulan sakit, kan semuanya ikut mendoakan. Minimal kan doa itu, ya, minimal doa. Tapi kalau nggak diinformasikan kan nggak ada yang tahu juga. Gitu. Ada orang meninggal dunia nggak apa-apa, di-share gitu. Di-share Ibu Fulan meninggal dunia atau ini jamaah ini meninggal dunia. Kan dengan adanya informasi jadi tahu, minimalnya biddoa, minimal kan mendoakan itu. Ya, ada doanya itu ya. Gitu. Itu satu sisi positifnya ya. Tapi kadang-kala sisi yang lain suka ada pertimbangan, sakit gini aja kok sakit gini saja kok diinformasikan di grup. Udahlah, nggak usah diinformasikan gitu. Nah, jadi kadang-kala sesungguhnya mungkin kita sakit tapi mau menginformasikan itu kan nggak enak. Kayak minta didoakan juga ya. Atau kayak apa. Nah, perasaan saja ya, perasaan. Sakit gini saja kok diumumin gitu. Tapi sisi yang lain juga enggak apa-apa juga diumumin, juga tidak salah juga kan, jamaah yang lain kan jadi tahu. Istilahnya tuh kalau di grup itu kalau enggak pernah komen diam saja, ini orang ini sakit, jamaah ini sakit atau kemana atau sudah meninggal. Karena nggak tahu yang nggak pernah komen punya di grup ini. Nah, jadi kan tidak masalah juga ya. Jadi namanya sudah masuk grup kan berarti menjadi bagian dalam keluarga grup itu sendiri. Kalau nggak mau ya kebanyakan berarti keluar, pamin. Kalau mau masuk dalam grup berarti ya kita saling bersilaturahim ya. Tidak apa-apa ya gitu. Jadi kita tidak bermaksud ingin menampakkan apa itu kesusahan kita, saya sedang sakit, tolong doakan, nggak usah begitu juga ya. Tapi juga kalau ada informasi tentang sakit, kan yang lain juga jadi senang juga, alhamdulillah jadi tahu informasinya, minimal walau biddu'a. Wa'lam, dan ketahuilah anna talibas salih a'wadu minal alim al khairi dunya wal akhirah min agnan nasi wa aqrab ahli ilaih. Ketahuilah, murid yang soleh, murid yang baik, a'wadu itu lebih berharga bagi seorang guru ya. Jadi murid yang baik itu lebih berharga bagi seorang guru di dunia dan akhirat dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain yang mungkin kaya, mungkin juga kerabatnya sendiri tapi kemudian tidak soleh. Jadi istilahnya kebahagiaan guru itu adalah kalau melihat murid-muridnya menjadi murid-murid yang soleh. Ya seperti kita lah Bapak Ibu. Kebahagiaan orang tua itu yang paling bahagia kalau melihat anak-anaknya solih dan solihah. Untuk apa anak-anak kita kaya, jadi pejabat, pengusaha, tapi kemudian tidak solih, sholatnya ditinggalkan, ya ibadah-ibadahnya terabaikan. Kita tidak bangga. Jadi yang paling bangga bagi seorang guru jika anaknya baik, jika muridnya baik. Ya. Jadi jangan sampai dikenal malah ada masuk koran berita si Fulan masuk penjara. Anaknya siapa ya? Oh, anaknya Bapak Fulan. Waduh, sedih rasanya. Ada muridnya, alumni Pondok Fauzul Muslimin, korupsi masuk penjara. Waduh,
alumni UGM, alumni apa, nah, ternyata, nah kan kebawa juga alma maternya ya, malu juga ya, nah itu. Ya. Nah, jadi bukan itu yang dibanggakan oleh seorang guru ya. Yang penting anaknya, muridnya solih saja seorang itu udah senang, udah sangat senang sekali ya orang tua itu sudah sangat senang. Sebenarnya bukan harta yang diharapkan, bukan. Tapi kalaupun ada lebih ya itu tidak diharapkan tapi bagus juga. Karena kan kita bicara dua sisi ya. Kalau sisi kita menjadi orang tua, kita tidak perlu berharap kepada anak-anak minta dibantu dengan harta ini terusnya. Tapi dari sisi anak yang soleh, anak yang soleh juga kan ingin berusaha memberi yang terbaik kepada orang tuanya. Itulah saling paham memahami hak dan kewajiban. Tak perlu orang tua menyangka kamu nanti kalau udah besar harus bantu bapak ya. Jadi kalau kamu sudah kerja kamu harus transfer setiap bulan. Ya orang tua nggak perlu begitu juga, nggak perlu, nggak boleh. Minta jatah, pokoknya bapak dijatah oleh kamu udah besar dulu bapak udah nyekolahin biaya bapak berapa hitung-hitungan. Tak usah ya, insya Allah dibalas oleh Allah kan niatnya ya menolong gitu. Oh menolong orang lain saja dia akan dipermudah oleh Allah, apalagi menolong anak sendiri ya insya Allah akan permudah. Tapi menjadi anak pun ya ini para santri jadi yang jadi anak. Jika walaupun orang tua nggak meminta ya memang sudah seharusnya anak yang soleh itu ya berusaha selain mendoakan orang tuanya kalau sudah sukses ya bisa memberi apa, bisa membantu apa. Jadi jangan merepoti orang tua sebisa mungkin. Misalkan ya ini mohon maaf ya anak nih Dina ya dari kecil udah ngerepotin orang tua ya kan pipis, segala macam kan diurus oleh ibunya. Setelah besar, kuliah, nikah, kemudian karir, punya anak nih, cucunya dititipin lagi. Bu, titip bu. Akhirnya yang ngurus anaknya siapa? Simba. Dari dulu ya udah ngurus anak. Gimana? Oh, nah akhirnya ibu kerja toh, cucu dititip kayak Masya Allah. Itu Simba itu kapan mau belajar dulu? Mau ibadah direpotin ngurus anak. Ini mau ikut ngaji Kamis pagi nggak jadi lagi ngurus cucu. Ya. Dan bagi orang tua mudah-mudahan jadi amal soleh. Tapi bagi anak itu kalau bisa jangan begitu. Kalau posisi anak jangan begitu udah. Dulu sudah ngerepoti orang tua, sekarang karir malah cucunya dititip ke ibu kan rasanya enggak nyaman ya kalau jadi anak. Jadi kalau bisa tuh ya berusaha bersama-sama ya gitu. Ya ibu juga namanya dititipi kan mesake gitu. Nah jadi begitulah ya. Jadi ya jadilah anak yang soleh supaya saling paham. Di sini dikatakan idza mata al-'abdu in qata amaluhu illa min salasin. Apabila seorang hamba meninggal dunia, kalau kita meninggal nih in qata'a udah terputus amalnya illa min salasin kecuali 3 perkara. Jadi kalau orang sudah meninggal sudah terputus. Dan dikubur, ingat pas ibu dikubur, ini Kamis Wage mau berangkat enggak bisa. Karena sudah terputus. Ingin ngaji enggak bisa, ingin sholat enggak bisa. Illa min salasin kecuali 3. Sedekatin jariyatin, pertama sedekah jariah. Sedekah jariah itu ketika hidup. Ya, ketika hidup kan kalau sudah meninggal dunia gimana? Pengen sedekah enggak bisa. Ya. Atau ini saya mau sedekahkan almarhum, terus gimana juga ada perbedaan pendapat ulama. Jadi maka mumpung kita masih hidup. Karena kalau sudah meninggal terputus. Ilmun yuntafa'u bi atau ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu kan luas ya. Kita bisa apa, ada orang lain belum bisa ya. Siapa bina bisa mendelay, ngajari orang yang enggak bisa mendelay kan jadi ilmu yang bermanfaat. Yang di matematika ada yang pintar matematika, yang satu enggak bisa ngajari matematika kan ilmunya bermanfaat itu. Jadi mumpung kita punya ilmu apapun itu menjadikanlah ilmu yang bermanfaat. Aw waladin sholihin yad'ulahu atau anak yang soleh.
Tuh. Jadi doa itu jangan cuma sekedar ya Allah berikan saya anak, berikan saya keturunan. Jangan, lanjutkan berikan anak, keturunan yang soli dan solihah. Bahkan kalau ibu saya tuh doanya tuh sampai detil, ya Allah mudah-mudahan jadikan anak saya, anak keturunan saya, cicit, cucut, bau, buyut sampai 7 keturunan jadi anak yang soli dan solihah. Itu kalau Simba itu sampai doanya gitu ya, didetilkan anak, cucu, cicit, bau, 7 keturunan kemudian jadi anak yang soleh solihah. Ya bagus, apa-apa. Siapa tahu kan ada sekian ucapan orang tua ada yang termakbulkan ya sampai cicit. Nanti kita juga lanjutkan lagi karena kita kepengen. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin belum punya mantu, tambah lagi jangan punya anak soleh solihah tapi anak mantu gitu ya. Anak mantu, nanti anak kita soleh dapat mantu yang enggak soleh. Jadi dua-duanya ya, anak mantu yang soleh dan solihah, ya Allah. Nah, jadi biar lengkap. Karena yang soleh itu yad'u lahu, akan mendoakan. Kalau punya anak saja, ya kan kita sering mendengar juga tuh cerita di media sosial ya, ada orang tua anaknya sudah sukses-sukses, yang satu kerja di bandara, yang satu kerja di bank, yang satu kerja di mana. Pas saat mau hari raya, anak-anaknya nggak pada bisa mudik, nggak pulang, orang tuanya sendiri. Yang satu alasan maaf, saya di bandara sibuk, yang di bank juga maaf, saya yang wah. Jadi untuk apa kebahagiaan itu semua? Anaknya sukses ini, itu. Padahal orang tua itu hanya ingin ketemu dengan anaknya saja pun tidak bisa ya. Baik, jam 6:20 dikit lagi. Wa hadal ma'ani as-salasa al-mawjuda fil muallim. Nah, yang tiga ini bisa dapat di dalam seorang guru. Ya. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, itu bisa ada pada seorang muallim, seorang guru. Nah, maka jadi guru itu luar biasa ya, walaupun istilahnya ya kesejahteraannya tak seberapa dibandingkan pengusaha, dibandingkan pejabat dan seterusnya, tapi terhormat jadi guru itu. Ya. Nah, ini bisa mendapati ini. Jadi jangan takut ya bercita-cita menjadi guru, walaupun tadi mungkin ya dunianya tak seberapa umpamanya. Karena ternyata dalam 3 hal ini bisa dapat oleh guru, itu kata Syekh Hashim. Misalkan amas sadaqatu, nah ini bisa menjadi sedekah jariyah, itulah faqra'ul ilma wa ifadatahu iya. Ngajari murid itu kan jadi sedekah jariyah. Tapi kalau kita nggak jadi guru, nah mungkin sedekah jariyah dalam hal ini nggak bisa. Sudahlah kita nggak bisa sedekah harta, lalu kemudian minimalnya kita sedekah ngajari ikro, ngajari apa. Itu kan guru itu bisa mendapatkan peluang masuk surga di sini. Sedaqatin jariyatin itu. Ya, misalkan taro qaulahu sallam fil musalla wahdahu wa may yatasaddaqu ala hada ay bisalah ma'ahu liyusilalahu fadilatal jamaah wa muallimil ilmi yasul li talabil fadilatul ilmi dan seterusnya. Misalkan guru ngajari sholat ya, ada muridnya yang belum bisa sholat diajari cara takbirnya dan seterusnya, kan diniatkan jadi sedekah. Itu insyaallah jadi hadis itu akan sampai kepada guru. Ilmu yang bermanfaat wa amal ilmul muntafa bihi fadakhil li anal mu'allim kana sababan li isali dalikal ilmi illa kullu man yantafa'u bih. Jadi guru itu insyaallah tidak ada rugi ya. Karena ilmu-ilmu yang bermanfaat itu nanti ada murid-muridnya yang jadi pejabat, yang jadi ini, jadi itu, kemudian itu di antara sekian murid yang pernah dia ajar, nah itu juga ada yang soleh-soleh. Itu juga kan dengan sendirinya, oh berarti insya Allah ilmu yang diajarkan oleh guru waktu itu bermanfaat. Karena murid-muridnya juga banyak yang sukses, yang menjadi baik. Nah ini kritik ya, kritik dari saya, tradisi di Muhammadiyah, ini hubungan guru dan murid ini sepertinya kurang begitu baik. Kalau tradisi di Nahdiyin itu baik gitu. Jadi selalu menyempatkan mendoakan guru ya, ila hadrati ustadina al-Fatihah. Itu dari segi itu positif. Selalu mendoakan, kita doakan guru-guru kita doakan. Kita ya sebagian nih tradisi itu ya tidak ya. Jadi jangankan mendoakan guru, mendoakan orang tuanya saja. Jangan lupa ya.
Tapi kalau kawan-kawan di Nahdien itu selalu menyempatkan dalam beberapa kumpul, nanti menyempatkan hadarahan dulu ida hadrati ya abina wa umina, untuk bapak kita, untuk ibu kita, untuk guru-guru kita, terus dikirimi dulu itu ya, dengan bahasa lain kiriman Fatihah ya, walaupun mungkin dalam konsepnya sedikit berbeda, tapi dari sisi tradisi kebaikannya itu positif. Kita sempatkan, kita doakan guru-guru kita, ya mudah-mudahan diberikan kebaikan, diberikan panjang umur, diberikan apalah dan seterusnya. Itu mungkin tradisi ini, saya kira ini yang kurang ya. Kemudian wa amma du'a'u lis-salih, adapun doa tadi awaladin sholihin yad'ulahu fal muqtadu al mustaqiru ala sunnati ahli ilmi wal hadis qatibatun du'a limasayihim. Jadi tadi doa itu umum ya, baik itu anak, kan sedikit anak atau orang yang punya anak. Kalau orang yang enggak punya anak bagaimana? Kasihan juga. Nah, maka doa-doa itu ya menciptakan. Jadi menciptakan anak. Ya. Kalau enggak punya anak berarti kan kalau jadi guru kan itu sama dengan anak kita ya, diajari ya segala macamnya, sehingga mereka pun insya Allah akan mendoakan kita. Wassalisa asyara, yang ke-13, ayat tawaddu'a ma'at talabati wa kullu mustarsyidin sa'ilin idza qama bima yajibu alaihi min huquqillah wa huquqihi. Nah, di sini disebutkan kata Syekh ya, pengarang kitab mu'alif rahimahullah, jadi seorang guru pun harus tawadu. Ya, harus tawadu. Jadi yang tawadu itu bukan hanya murid kepada guru, guru pun juga. Bukan anak kepada orang tua juga iya. Jadi tadi tidak merasa kita yang paling tua, yang paling tinggi, lalu kemudian kita sombong. Bukan begitu pula ya. Jadi semuanya harus belajar tawadu. Sekalipun itu kepada murid ya. Banyak kisah-kisahnya, misalkan siapa Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud itu kan sahabat Nabi. Bagaimana beliau orang yang tawadu. Ketawaduannya itu salah satu kisah Ibnu Mas'ud itu ketika beliau selalu menyampaikan begini, kalau ada orang yang tahu tentang ilmu ini, saya akan mendatangi beliau, saya ingin berguru kepada beliau. Padahal Ibnu Mas'ud itu dikenal orang yang ahli ilmu. Jadi Nabi banyak merekomendasikan, kalau antum ingin tahu bacaan Al-Quran aslinya, datanglah belajarlah kepada Ibnu Mas'ud. Tapi Ibnu Mas'ud pun tidak merasa lebih tinggi. Beliau selalu mengatakan, jika ada yang tahu tentang persoalan ini sampai kepada saya ingin belajar kepada beliau. Jadi disitulah menunjukkan ketawaduan. Abu Bakar Siddiq contoh lagi ya. Abu Bakar Siddiq ini dalam satu peristiwa pernah dalam satu majlis umpamanya begini ya, ada yang menyanjung beliau ya, disanjung, dipujinya ini Abu Bakar Siddiq. Malah Abu Bakar ketika disanjung itu malah menangis. Jadi kalau disanjung punya Masya Allah, bapak ini, ibu ini, bla bla bla, disanjung sampai sanjung pokoknya. Padahal sanjungannya itu ya benar juga, sanjungannya benar juga. Tapi malah Abu Bakar itu menangis. Lalu beliau berdoa. Ya berdoa itu kurang lebih, ya mohon ampun ya Allah, jika ucapan orang tersebut tidak sebenarnya dengan apa yang saya alami gitu. Jadi kan bisa jadi jangan-jangan ada ucapan yang tidak sebenarnya, berlebihan. Jadi mohon ampun, mohon maaf gitu. Dan juga berdoa, mudah-mudahan apa yang diucapkan oleh orang itu benar-benar menjadi kenyataan ya seperti itu. Nah, itulah contoh bagaimana para sahabat pun memiliki sifat tawadhu. Yang terakhir, warabi asyara, yang ke-14 dalam bab ini bab yang terakhir ya, adab guru dengan murid. Ayyu khatiba kullan min at-talabati la siyama al-fadil bima fihi ta'dimuhu wa tawqiruhu wa yunadihi bihabil asma'i ilaihi. Jadi seorang guru pun berusaha untuk berkata yang baik dengan muridnya. Nah, di sini penting nih untuk kita seorang guru, seorang pengajar, orang tua, berkata juga yang baik kepada anaknya, kepada muridnya. Di sini bukan berarti pula ya murid menuntut Pak Ustadz berkatanya harus baik, Pak Guru harus baik, harus sopan. Enggak, karena nanti juga ketika babnya murid kepada guru juga sama. Ya, kan ini sudah dilewati. Ini kan sedang bicara bab guru dulu ya.
Di kitab bab murid juga ada, murid harus sopan bicara pada guru. Nah, di sini ketika bicara bab guru pun berusaha baik perkataannya. Jangan mentang-mentang jadi guru, jadi orang yang paling tinggi, lalu kemudian ya bicaranya sangat kasar sekali, ya jadi penceramah. Ada es teh, ada es teh. Ini karena hujan nggak ada es teh, mohon maaf ya. Dan sangat. Jadi jangan mentang-mentang sudah jadi penceramah tinggi, terkenal, populer, lalu bicaranya semaunya. Enggak begitu juga. Jadi guru juga ada adabnya, ya. Nah, tuh. Oke, saya kira demikian untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Poin-poinnya sudah cukup ya, sudah tersampaikan. Cukup, sudah mau 6:30. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kerawuhan Bapak Ibu. Mohon diagendakan setiap paing dan bahagia, insya Allah kita belajar bersama. Insya Allah bab berikutnya, pertemuan berikutnya di WAG kita masuk pada bab yang ke-8, adab terhadap kitab. Nah, ini bagus nih Bapak Ibu ya, ini para santusnya. Jadi kitab adab kepada guru, jadi kita pun harus beradab kepada kitab, kepada buku, cara membawa buku bagaimana itu ada adabnya ya. Nah, nanti diagendakan untuk bisa belajar kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.